Allah terlalu tipis kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa nanti. Dikit. Tapi nggak Pak, mungkin geser dikit lagi. Hah? Masih Dikit lagi. Ya. Ini belum masuk. Oh, enggak. Ini tutupnya. Jauh. Angkat dulu sebentar. Nanti dikit dulu, Pak. Angkat dulu belum lepas. Pas ya? Ya. Tak suara bukan. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Setelah itu kita istirahat. Pak, silakan. Saya mewakili dari Bengkel Teater Rendra. Kami di sini hanya menyediakan untuk tempat pemakaman, tapi untuk urusan jam berapa apanya itu adalah urusan keluarga. Atas nama mewakili saudara saya Farid. Farid ini adalah anak kedua dari almarhum Mbah Surip yang bernama lengkap Bapak Urip Rahmat Arianto bin Sukoco, lahir Mojokerto 5 Mei 1957 dan dipanggil oleh Allah yaitu pada jam 9.30 tanggal 4 Agustus 2009 dalam perjalanan menuju rumah sakit Pusdiskes Kramat Jati. Terima kasih kepada para rekan-rekan pers yang kiranya dari tadi pagi dari rumah Mas Mami sampai perjalanan ke sini di rumah bengkel Mas Rendra. Yang mana kenapa waktu mungkin kok sampai malam begini karena kita menunggu dari keluarga yang ada di Jawa Timur karena memang tanggal 16 Mbah Surip akan melangsungkan sebuah pernikahan anaknya, makanya dilangsungkan hari ini juga nanti di depan jenazah sekaligus dilakukan atau dibumikan malam ini juga. Mungkin dari Mas Anto sebagai sahabat yang mulai Mbah Surip datang ke Jakarta sampai sekarang ini mungkin ada yang perlu disampaikan. Mbah Surip datang ke Jakarta itu tahun 85. Dia datang dari Mojokerto itu naik sepeda ontel. Bawa gitar kotak. Nah, gitar itu bikinan dia sendiri. Mungkin ditempuh kalau nggak seminggu antara Mojokerto sampai Jakarta. Dia datang ke Bulungan. Dia ketemu kita sama teman-teman di Bulungan semua, anak-anak teater, anak-anak kelompok penyanyi jalanan, ngumpul semua di sana. Tahun 85 itu Elias Pikal itu juara tinju dunia. Waktu itu menjatuhkan Yudo Jun kalau nggak salah. Mbah Surip datang itu aneh, dia datang kenalan, saya tanya namanya siapa, Urip dari mana, Mojokerto, sama siapa sendiri, tolong mas saya antarkan ke rumah Elias Pikal. Loh ngapain, saya ini jago panco, kata Mas Urip. Belum ada yang bisa ngalahin saya pengen nantang Elias Pikal panco, bisa nggak dia menang sama saya. Saya bingung sama teman-teman, loh dia itu juara tinju mbah, bukan juara panco. Iya tapi bisa nggak, tolong mas anterin saya, tahu nggak? Oh tahu, saya rumahnya di Lebak Bulus. Tapi gini, panco dulu sama teman-teman di sini. Nanti kalau Mbah menang, namanya belum Mbah, namanya Mas Urip gitu aja. Kalau Mbah menang, tak antar ke rumah Elias Pikal. Akhirnya Mbah Surip menang, semua kalah. Nah, terus ya udah tinggal saya yang belum. Terus sama saya sampai 7 kali itu kalah Mas Surip. Mas Surip bilang, wah aku kecapean mas, besok lagi ya. Tidur di Bulungan bareng-bareng sama kita.
Besok makan siang, habis makan siang nantang Panco lagi sampai 9 kali Mbak Surip kalah. Terus nggak jadi, ngantar ke rumah Ella Spikal, ya udah terus jadi seperti inilah, jadi fenomenal ya, kita ikut bangga. Tapi ya umur kita nggak ikut punya, ya Riz ya. Mudah-mudahan diterima di sisinya dan mudah-mudahan hak-hak Mbak Surip selama ini tentang karyanya bisa sampai kepada keluarganya. Itulah yang kita harapkan. Soalnya kalau kita dengar kabar-kabar di luar yang katanya begini, mungkin nanti mas-mas lebih tepatnya bilang sama ini anaknya ini, Pak Arif bisa cerita bagaimana sebenarnya. Cuman kita semua saudara-saudaranya mendukung dan mendoakan semoga hak-haknya Mbak Surip, karena itu hak-hak halal dan hak-hak ketirakatan Mbak Surip selama bertahun-tahun untuk meraih kesuksesan, dan alhamdulillah Tuhan mengabulkan. Ya itu saja harapan kita. Oke, itu dari Anto. Sekarang mungkin untuk acara nanti Sekarang masih ada berita mau Iya. dilakukan di Mojokerto dan lain-lain. Ini secara resmi diumumkan bahwa Mbah akan dimakamkan di areal sini di tempat Bengkel WS Pendra. Ya, jadi itu sebagai yang paling utama buat teman-teman media. Itu pertama. Terus yang kedua, dimakamkannya malam ini karena juga tadi tersebar isu lagi besok. Ya. Jadi kenapa malam ini di dalam agama Islam itu ditekankan harus disegerakan untuk memakamkan jenazah. Jadi itu keputusan yang sudah diambil, jangan diinapkan. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Terus juga tadi saya perlu sebutkan juga di sini karena dari Pak SBY menyampaikan sumbangan sesuatu kepada Turut keluarga simpati Mas ya, Surip, turut simpati itu dan berduka cita. kita mengucapkan terima kasih atas nama keluarga tentunya. Iya. Hanya itu saja, dan perlu diketahui kita masih menunggu flight yang masih akan hadir di sini. Keluarganya kaitannya nanti dengan urusan akad nikah ya. Jadi nanti kan akan dilangsungkan akad nikah karena rencana tanggal 16, bahkan besok pun Mbah rencana juga pulang untuk meeting keluarga. Iya. Dan ini semuanya sudah kehendak dari Allah bahwa tidak bisa, kita hanya bisa berencana. Jadi kalau masalah pemakaman itu aja yang perlu saya sampaikan. Saya rasa itu saja, terima kasih. Mungkin ada. Mungkin kalau ada pertanyaan. Ya, Tri Krisnawati. Resia Tri. Tri Krisnawati. Tri Kresnawati, Resia Tri Krisnawati. Usia 25 tahun. 5 tahun. 25 tahun. Suaminya yang saya tahu namanya Sam. Nama panjangnya Saya kurang namanya tahu. Sam. Yang pakai jilbab tadi atau yang rambut pendek? Nanti Nanti teman-teman ada, tahu. nanti ada. Masih dalam perjalanan. Oh, sudah ada di atas. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Agustus Mbak udah sakit. Sakitnya sesak nafas. Habis minum es. Gara-garanya minum es. Minum es. Mbak nggak pernah minum es ya, sukanya kopi mas. Jadi saya kecolongan tuh, Mbak minum es, saya nggak tahu. Yang ngontrol kan saya. Waktu itu tanggal 1 ada show di Jogja. Jadi waktu tanggal 1 itu udah sakit, Mbak tetap semangat dan bersikeras tampil untuk Jogja. Karena Mbak pernah bilang harus ngelayanin masyarakat. Gitu. Tanggal 2 balik ke Jakarta, mau tampil lagi di acara mall. Tapi saya yang tahu kondisinya, jadi saya yang batalin semua. Di tanggal 3, karena teman-teman waktu tanggal 2 itu teman-teman wartawan tuh ada yang datang ke rumah. Jadi saya rasa itu sangat mengganggu sekali. Jadi saya pindah ke rumah Mas Mami Prakoso tanggal 3 Di Kampung Makassar di ya. Kampung Makassar. Di situ Mbak istirahat, diobatin sama dokter. Terus keadaannya membaik sampai tanggal 4 pagi. Udah bisa makan, udah bisa nyanyi. Jam 9 Mbah udah mengalami mengalami nggak ada detak jantungnya. Jadi dibawa ke rumah sakit sekitar setengah 10, rumah sakit Puskesmas Kramat Jati. Mbah udah nggak ada. Jadi cukup segitu. Indikasinya dari dokter apa kata dokter? Pertanyaannya sama. Buang-buang Jadi airnya. Mbak kembung perutnya, Sakit perut. sakit perut, terus sama batuk. Satu hal aja, mungkin ada tambahan waktu. Jangan, itu cuma owner di RCTI loh, jangan edit itu. Emang betul saya. Jadi gini.
nggak bisa ngitung berapa. Sambil non-stop itu ngopi itu, emang rokok. Jadi emang ngopi wajib minuman buat Mbah. Kalau rokok Sama aja. rokok sama rokok. Saya nggak bisa ngitung berapa, karena kan yang saya tahu ada lah 1 bungkus lebih ada. Kemarin dalam 1 hari itu bisa berapa kali mabuk? Iya. Itu yang bikin capek kan? Untuk emang waktu bulan Mei Juni permintaan masyarakat apalagi TV emang banyak. 1 hari bisa untuk di TV bisa 2 kali 3 kali jadwal, karena emang dari almarhum sekali lagi kita harus melayani masyarakat gitu, karena emang resikonya gini. Jadi ayo kita melayani masyarakat. Bisa cerita latar belakang. Udah nikah. Udah nikah Punya anak. ya 26 tahun. Nomor 3 yang mau nikah. 5. Yang keempat Ivo Winda Caturari tahun. Istrinya Mas Wid, namanya? Umur Istrinya 50. Mas ya? Dan permintaan masyarakat untuk Mbak Zoe. Tapi kan sebagai seorang Jadi gini, kalau makan sama. Menggunakan bis 3/4 rombongan pertama 16 orang. Kita menunggu putri beliau. Sidin wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu al-Fatihah. Bin Sukoco Syekh Muhammad Al-Fatihah. Sama sampai selesai ya. Syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka maghdubi 'alaihim waladdallin. Hudal lil muttaqin as-salatu Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku tercinta Urip Ahmad Arianto bin Sukoco alias Mbah Surip Syekh Muhammad Al-Fatihah. Ibu-ibu ya, iya. Tolong Mas kasih jarak karena keluarga untuk. Tolong yang tidak keluarga tolong ya, jangan di belakangnya. Kita akan menghadap posisi meja yang sudah disediakan untuk calon pengantin. Tolong
Silakan kasih Bapak yang ini keluarga kasih kesempatan untuk kesempatan Mas. Tadi ke dalam konferensi pers, putra beliau Mas Farid ya, sudah menyampaikan, keluarga juga menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan baik dari Koramil Pancoran Mas, juga dari Polsek Pancoran Mas. Terima kasih rekan-rekan yang berhasil malam hari ini di Bengkel Teater, dan kemudian malam hari ini juga almarhum akan daripada dia itu yang ada mungkin adalah Ustaz Amir Hasanuddin dari kantor Pusana Damat ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa karim a'udhu ila ayat sadaqallah wa sadaqal Rasulullah sallallahu alaihi wa kita semua masih diberikan bermacam nikmat oleh Allah sehingga banyak sakral itu terjadinya akad nikah dan sekaligus dan mudah-mudahan kembali keberkahannya pelaksanaan akad nikah ini subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shawiyah tunai. Saya terima nikah yang kawinnya Resia Krisnawati binti Urip dengan mas kawinnya tunai. Gimana sakit? Bismillahirrahmanirrahim. Resia Krisnawati, istriku yang tersayang, mahar sesuai yang diminta. Ya, terima Mbak Razia, terima. Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah, Mas Samsuri, saya terima mas kawin ini, mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Ya, duduk lagi sebentar, kasih dah. Cium tangannya, ambil uangnya, ya cium tangannya, iya. Cium keningnya boleh, silakan.